Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tak lupa saya panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada saya khususnya dan kepada kita semua. Kali ini saya akan membagikan video pembelajaran untuk mata kuliah manajemen pemasaran. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang konsep inti pemasaran. Seperti kita ketahui bahwa pemasaran itu adalah merupakan salah satu kegiatan dalam perekonomian yang membantu dalam penciptaan nilai ekonomi. Dan nilai ekonomi sendiri itu akan menentukan harga barang dan jasa bagi individu atau konsumen. Nah, faktor-faktor penting yang menciptakan nilai ekonomi selain pemasaran itu adalah yang pertama ada produksi, kemudian konsumsi. Pemasaran termasuk di dalamnya. Nah, produksi itu adalah menghasilkan barang atau membuat barang. Kemudian pemasaran itu adalah mendistribusikannya, dan konsumsi itu adalah menggunakan barang-barang atau jasa yang dihasilkan. Kita akan masuk pada definisi pemasaran. Ada beberapa ahli yang memberikan pengertian atau definisi dari pemasaran. Ini saya berikan ada 3 nanti. Ini yang pertama dikemukakan oleh The American Marketing Association. Jadi menurut AMA, itu singkatannya biasanya AMA, pemasaran adalah suatu kegiatan usaha yang mengarahkan aliran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen atau pemakai. Jadi kalau kita lihat dari definisi pertama ini, terlihat bahwa dalam pemasaran itu dibutuhkan adanya aliran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, berarti terjadi atau dibutuhkan adanya pertukaran. Kemudian pendapat yang kedua dikemukakan oleh William J. Stanton, di mana menurut dia pemasaran itu adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Lumayan agak panjang, jadi dari definisi yang diberikan oleh Stanton itu kita dapat memberikan urutan. Jadi diurutkan, urutannya adalah yang pertama dalam pemasaran itu dia merupakan sebuah sistem dari kegiatan usaha. Yang namanya sistem itu kan ada beberapa hal, atau kalau sini adalah sistem kegiatan usaha, berarti ada beberapa kegiatan usaha yang membentuk satu sistem yang saling terkait. Jadi antara kegiatan satu dan kegiatan lainnya itu saling terkait sehingga dia membentuk sebuah sistem. Nah, kemudian yang kedua, urutan yang kedua adalah dibuat untuk apa? Jadi kegiatan usaha tadi atau sistem tadi dibuat untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan. Jadi kegiatan usahanya itu sebenarnya adalah ini. Merencanakan di sini adalah merencanakan produk, kemudian menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan. Kemudian urutan yang ketiga dari definisi yang dikemukakan oleh Stanton itu adalah adanya sesuatu yang bernilai. Jadi dalam pemasaran itu ada sesuatu yang bernilai yang bisa dipertukarkan. Apa itu sesuatu yang bernilai? Sesuatu yang bernilai itu adalah barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan. Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan konsumen atau untuk kepentingan pasar. Nah, konsumennya itu bisa konsumen rumah tangga, bisa juga konsumen industri.
Kemudian ini pengertian yang berikutnya dikemukakan oleh Philip Kotler. Jadi menurut Philip Kotler, pemasaran itu adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. Nah, dari definisi yang diberikan oleh Kotler, ada 7 konsep inti dalam definisi pemasaran tadi. Yang pertama adalah kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Ada penjelasannya sekilas mungkin dalam keseharian Anda mungkin menyamakan antara kebutuhan, keinginan, dan permintaan itu hampir sama. Tapi secara prinsip ada sedikit perbedaannya. Kemudian yang kedua, produk. Yang ketiga, nilai, biaya, dan kepuasan. Yang keempat, pertukaran dan transaksi. Kelima, hubungan dan jaringan. Yang keenam, pasar. Dan yang ketujuh atau terakhir adalah pemasar dan pemasaran. Nah, ini konsep inti tadi. Karena pemasaran itu adalah sebagai suatu sistem, jadi di sini ada saling terkait. Kebutuhan, keinginan, dan permintaan, barang dan jasa, nilai, biaya, dan kepuasan, dan seterusnya. Jadi ini pertukaran dan transaksi sama jaringan jadi satu di sini. Kita akan bahas satu persatu dari apa yang ada dalam konsep inti pemasaran tadi. Yang pertama adalah kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Jadi perusahaan atau pemasar itu cara berpikirnya harus dimulai dari adanya kebutuhan dan keinginan manusia. Jadi manusia itu kan membutuhkan makanan, membutuhkan pakaian, membutuhkan rumah, dan seterusnya. Nah, selain itu juga manusia itu butuh pendidikan, butuh rekreasi, dan butuh jasa lainnya. Dan mereka itu punya pilihan untuk produk-produk yang bisa memuaskan keinginan dia atau kebutuhan mereka. Nah, di antara 3 kata ini ada kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan itu apa? Kebutuhan itu adalah keinginan atau keadaan tidak memiliki kepuasan dasar. Jadi manusia membutuhkan makanan, membutuhkan pakaian, membutuhkan keamanan, membutuhkan harga diri, dan beberapa lain untuk bisa hidup. Tapi kebutuhan ini tidak diciptakan oleh masyarakat atau oleh manusia itu, namun sudah ada terukir sejak manusia itu ada. Nah, kemudian kata yang kedua adalah keinginan. Keinginan itu adalah hasrat akan pemuasan tertentu dari kebutuhan tersebut. Jadi ini kalau tadi di kebutuhan ada manusia butuh makan. Seseorang butuh makan dan ingin KFC. Jadi butuh baru ingin, butuh pakaian ingin baju batik, butuh harga diri ingin Mercy, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat di sini, keinginan itu ada setelah ada kebutuhan. Jadi merasa lapar, butuh makan apa yang diinginkan. Nah, ini KFC. Mungkin bisa sate, mungkin bisa mie ayam, dan seterusnya. Nah, yang ketiga itu adalah permintaan. Permintaan itu adalah keinginan akan sesuatu produk yang didukung dengan kemampuan serta kesediaan untuk membelinya. Di keinginan itu akan menjadi permintaan bila didukung oleh daya beli. Jadi ada keinginan tadi butuh harga diri, ingin Mercedes, ingin Mercy. Apakah keinginan itu akan menjadi permintaan? Belum tentu. Jadi
Untuk keinginan yang termasuk mewah atau dengan mengeluarkan pengorbanan atau harga yang lumayan besar, itu tidak semuanya mampu untuk membeli, sehingga belum tentu keinginan itu menjadi permintaan. Jadi keinginan itu akan menjadi permintaan kalau didukung oleh daya beli. Jadi dari tiga hal ini kita bisa simpulkan bahwa dengan adanya kebutuhan akan mendorong manusia punya keinginan, dengan adanya keinginan itu akan menjadi permintaan asalkan didukung dengan daya beli atau ada kemampuan untuk membelinya. Kemudian yang berikutnya adalah produk. Jadi produk itu merupakan sesuatu yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Jadi orang itu atau manusia itu memenuhi kebutuhan dan keinginannya dengan produk. Produknya berupa apa? Berupa barang dan jasa. Nah, pentingnya sebuah produk bagi konsumen itu bukan terletak pada kepemilikannya, tapi pada manfaat yang dapat diberikannya. Jadi kalau seseorang itu memiliki produk, memiliki barang, tapi dia tidak bisa memanfaatkan dari barang itu, berarti barang itu tidak bermanfaat atau tidak penting, tidak memberikan nilai pada konsumen atau pemiliknya tadi. Nah, kemudian ada satu lagi yang berkaitan dengan produk, itu dalam pemasaran ada istilah rabun pemasaran. Apa itu rabun pemasaran? Ilustrasinya adalah seperti ini. Jadi perusahaan sering membuat kesalahan dengan lebih memperhatikan produk fisik daripada manfaat yang diberikan produk tersebut. Jadi lebih memusatkan pada produk fisik daripada kebutuhan pelanggan. Nah, kalau terjadi kondisi seperti ini akan memungkinkan apabila produk itu dilempar kepada konsumen akan mendapatkan respon yang kurang menguntungkan, atau mungkin istilah yang populernya adalah termasuk produk gagal karena tidak sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan. Berikutnya adalah nilai, biaya, dan kepuasan. Nilai itu adalah perkiraan konsumen tentang kemampuan total suatu produk untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, nilai itu kan berarti manfaat yang akan didapat oleh konsumen dari mengkonsumsi barang dan jasa tadi, nilai. Nah, setiap produk itu memiliki kemampuan berbeda untuk memenuhi kebutuhan, dan itu pun juga tergantung dari masing-masing konsumen. Produk yang sama belum tentu bisa memenuhi kebutuhan dengan nilai yang sama antara konsumen satu dengan konsumen yang lain. Nah, selain nilai, yang menjadikan pertimbangan di dalam marketing itu adalah adanya kepuasan. Jadi dengan adanya nilai di mana dia merupakan perkiraan atau harapan dari konsumen untuk produk itu dalam memenuhi kebutuhannya, maka nilai yang sesuai dengan kebutuhannya itu akan mendatangkan kepuasan. Jadi kalau perkiraan konsumen itu di dalam mengkonsumsi sebuah produk ternyata sesuai dengan apa yang dia perkirakan setelah dia mengkonsumsi, maka dia akan mendapatkan yang namanya kepuasan. Nah, di dalam memilih sebuah produk, tentu saja biaya menjadi pertimbangan. Nah, ini prinsip seorang konsumen. Seorang konsumen itu akan membeli produk yang memberikan kepuasan maksimal berdasarkan biaya yang dapat dijangkaunya.
barang yang dia miliki, dia akan mencari alternatif dari produk yang bisa memberikan kepuasan paling tinggi kepada dirinya. Ini adalah konsumen yang rasional seperti itu. Kemudian konsep inti berikutnya adalah pertukaran, transaksi, dan hubungan. Jadi kalau tadi di awal bahwa pemasaran itu diawali dari adanya kebutuhan dan keinginan, kebutuhan dan keinginan tadi tidak cukup untuk menjelaskan terjadinya kegiatan pemasaran. Di pemasaran timbul itu saat orang memutuskan untuk memenuhi kebutuhannya dengan pertukaran. Jadi kalau ada kebutuhan tapi konsumen atau orang itu tidak berpikir untuk melakukan pertukaran, maka tidak akan ada terjadi pemasaran. Misalkan dia butuh sesuatu, kemudian dia menanam sendiri, berarti dalam kegiatan itu untuk memenuhi kebutuhannya dia tidak melibatkan pertukaran. Nah, untuk menghasilkan pertukaran, pihak perusahaan itu harus tahu, harus menganalisis apa yang dibutuhkan atau apa yang diharapkan oleh konsumennya. Dan pertukaran itu sendiri itu bukan suatu kejadian sesaat, tapi dia merupakan sebuah proses yang dimulai dari adanya satu perundingan atau adanya satu negosiasi dan mengarah pada satu persetujuan. Nah, dengan adanya kesepakatan antara konsumen dan produsen atau antara pihak pembeli dengan pihak penjual, maka akan terjadi transaksi. Nah, transaksi itu sendiri itu adalah pertukaran nilai antara dua buah pihak. Nah, pertukaran nilai ini bisa pertukaran secara barter, jadi antara barang dengan barang, atau transaksi moneter antara barang dengan uang. Kemudian konsep yang ketiga, kata yang ketiga adalah selain pertukaran dan transaksi adalah hubungan. Jadi seorang pemasar yang baik itu akan mencoba membangun hubungan jangka panjang. Karena apa? Dengan hubungan jangka panjang itu transaksi yang menguntungkan akan datang dengan sendirinya. Jadi kalau ada hubungan yang baik antara pihak perusahaan dengan konsumen, maka keuntungan itu akan datang dengan sendirinya. Jadi hasil akhir dari pemasaran yang berdasarkan hubungan, di mana fokusnya adalah membangun hubungan jangka panjang, itu adalah berupa aset perusahaan yang merupakan namanya jaringan pemasaran. Jadi pemasar yang membangun hubungan jangka panjang ini mendapatkan satu aset pemasaran yang namanya jaringan pemasaran. Nah, jaringan pemasaran itu bisa terdiri dari perusahaan dengan pemasok, perusahaan dengan pelanggan, distributor dengan pelanggan, yang mana di antara mereka itu terdapat suatu hubungan bisnis yang kuat dan handal. Jadi semakin kesini itu pemasaran itu semakin bergeser dari memaksimalkan keuntungan dari setiap transaksi ke memaksimalkan hubungan saling menguntungkan dengan mitra. Jadi hubungan jangka panjang itu adalah hubungan yang saling menguntungkan dengan mitra, tidak hanya keuntungan yang fokus untuk perusahaan saja. Berikutnya adalah konsep berikutnya tentang pasar. Jadi pasar itu ada beberapa
arti atau beberapa pengertian yang bisa diberikan. Kalau di istilah sehari-hari mungkin Anda melihat pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, di mana dengan berkumpulnya itu akan terjadi pertukaran barang ataupun jasa. Dengan adanya tempat ini berarti dia menunjuk satu lokasi tertentu, misalkan di alun-alun, kemudian juga di suatu tempat yang dinamakan pasar mungkin kalau di sekitar kita ada pasar Palur, pasar Gede, pasar Legi, dan seterusnya. Itu adalah pengertian yang dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam ilmu ekonomi itu pasar itu adalah sejumlah pembeli dan penjual yang melakukan transaksi pada suatu produk. Jadi tidak harus menunjuk suatu tempat. Pembeli dan penjual yang melakukan transaksi pada suatu produk itu adalah pasar. Nah, kalau dalam pemasaran, pasar itu diartikan sebagai semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu serta mau dan mampu turut dalam pertukaran untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Jadi pasar di sini pelanggan atau konsumen bisa juga seperti jadi pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan dan keinginan tertentu serta mau dan mampu turut dalam pertukaran untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan, itu adalah pasar. Jadi kalau kita bicara pemasaran, seringkali disebut kata pasar itu tidak lain adalah konsumen atau pelanggan. Jadi kalau dalam pemasaran disebut pasar, jangan punya persepsi bahwa pasar itu adalah pasar Palur dan seterusnya, tapi dia adalah konsumen. Kemudian yang terakhir, di konsep inti pemasaran itu adalah adanya pemasaran dan pemasar. Jadi pemasaran itu kegiatannya, pemasar itu yang melakukan kegiatan. Di pemasaran itu merupakan bekerja dengan pasar untuk mewujudkan transaksi yang mungkin terjadi dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Jadi intinya pemasaran itu adalah bagaimana supaya terjadi adanya pertukaran, di mana dalam pertukaran itu kebutuhan dan keinginan itu bisa terpenuhi. Nah, kalau dalam pertukaran itu ada salah satu yang lebih aktif daripada pihak lain, maka pihak pertama tadi dinamakan pemasar dan pihak keduanya adalah calon pembeli atau calon konsumen. Nah, jadi pemasar itu adalah orang yang mencari sumber daya dari orang lain dan untuk itu ia mau menawarkan sesuatu yang bernilai. Jadi pihak yang lebih aktif untuk mencari sumber daya dari orang lain sehingga akan terjadi pertukaran, itu adalah pemasar. Nah, sekarang kalau ada dua pihak-pihak yang terlibat dalam pertukaran sama-sama aktif untuk mencari pertukaran tersebut, maka dua pihak itu dinamakan dengan pemasar. Nah, situasi yang terjadi di mana dua-duanya sama-sama aktif namanya adalah pemasaran timbal balik. Secara umum dalam kondisi yang normal, pemasar itu adalah biasanya pihak perusahaan, kemudian untuk konsumennya adalah sebagai calon atau pelanggan atau pembeli. Itu adalah pihak yang kedua. Jadi pihak pertamanya adalah atau pihak pemasarnya adalah pihak perusahaan, pihak keduanya adalah konsumen. Kemudian tadi sudah dibahas tentang definisi dari pemasaran. Kita akan lanjut dengan definisi manajemen pemasaran. Sebenarnya definisi manajemen pemasaran ini adalah menggabungkan antara definisi pemasaran itu sendiri dan definisi manajemen. Kalau Anda lihat, manajemen itu kan ada perencanaan, ada pelaksanaan, pengawasan, dan seterusnya. Jadi kalau dalam pengertian manajemen pemasaran yang diberikan oleh AMA atau Persatuan Pemasaran Amerika atau American Marketing Association, manajemen pemasaran adalah
proses perencanaan dan pelaksanaan dari wujud pemberian harga, promosi, dan distribusi dari barang dan jasa, serta gagasan untuk menciptakan pertukaran dengan kelompok sasaran yang memenuhi tujuan pelanggan dan organisasi. Jadi di sini kita lihat bahwa unsurnya adalah meliputi ada perencanaan, di mana untuk melakukan perencanaan mesti harus ada analisis dulu. Analisis, kemudian dilakukan perencanaan dilaksanakan, setelah dilaksanakan diawasi. Nah, kegiatan-kegiatan itu untuk mencakup apa? Mencakup barang, jasa, dan ide atau gagasan. Dan didasarkan pada pertukaran dengan tujuan untuk memberikan kepuasan bagi semua pihak yang terlibat ke manajemen pemasaran. Jadi kepuasannya tidak hanya pada konsumennya, tapi juga pihak-pihak yang terlibat. Ini merupakan sejarah perkembangan dari pemasaran. Jadi dimulai dengan penghidupan tanpa pemasaran, di mana penghidupan tanpa pemasaran tuh semua kebutuhan itu dicukupi dengan upaya sendiri. Dan misalkan pada zaman dulu, jadi ini pada saat masih istilahnya primitif mungkin ya. Jadi keluarga itu mencukupi kebutuhannya dengan usaha sendiri, dengan bertani, dengan mencari ikan di sungai dan seterusnya semuanya. Kemudian pakaian juga dia buat sendiri. Itu berarti tahap pertama ini masuk di sini, penghidupan tanpa pemasaran. Kemudian dirasa ada beberapa barang yang dihasilkan sementara kelebihan, tapi ada barang-barang yang dia butuhkan tidak bisa menghasilkan sendiri, sehingga tahap kedua adalah adanya barter. Lah disinilah timbul pemasaran. Jadi timbul pemasaran setelah adanya masyarakat atau keluarga membutuhkan barang yang dia tidak bisa menghasilkan sendiri, sementara dia mempunyai barang yang dihasilkan tapi melebihi dari apa yang dia butuhkan, sehingga akan terjadi barter. Jadi perkembangan pemasaran dimulai dari sini. Kemudian akhirnya ada spesialisasi produksi, jadi masing-masing pihak itu menghasilkan produk sesuai dengan spesialisasinya. Kemudian di sini produksi dan konsumsi massal, jadi mulai terjadi pabrik itu di sini. Itu tentang sejarah perkembangan pemasaran. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk konsep inti pemasaran. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.